Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Yusuf dengan NIM 461220100236, Prodi Psikolog. Saya akan mempresentasikan dengan judul Mahasiswa Anti Korupsi. Apa itu korupsi? Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Atau menurut para ahlinya, yaitu Robert Klitgard, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan, status, atau uang yang menyangkut pribadi, perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Berikut adalah kutipan dari Najwa Shihab. Di negeri yang penuh muslihat, korupsi seolah jadi perkara lumrah. Perburuan menjadi paling kaya, menjadi hobi para abdi negara. Korupsi is extraordinary crime. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan dan pencegahan, tidak akan berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, tindakan yang berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berikut adalah faktor-faktor penyebab korupsi internal. Yang pertama, sifat serakah atau tamak atau rakus manusia. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Yang ketiga, moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Faktor eksternal. Yang pertama, aspek ekonomi. Penyebab terjadinya korupsi paling sering karena adanya aspek ekonomi, karena banyaknya kebutuhan untuk hidup dan merasa memiliki pendapatan yang kurang, sehingga ada sebagian orang yang nekat melakukan korupsi. Yang kedua, aspek politis. Aspek politis dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Tindakan ini dilakukan karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan demi mempertahankan jabatan dan memenangkan urusan politik. Kenali bahayanya dampak korupsi di berbagai bidang. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. Korupsi berdampak buruk pada pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier efek rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Yang kedua, dampak korupsi terhadap pembangunan. Dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas pembangunan yang buruk sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang syarat korupsi juga tidak akan bertambah lama, cepat rusak, sehingga harus dibuka proyek baru yang sama untuk dikorupsi lagi. Yang ketiga, dampak di bidang hukum. Semua pihak dapat menerima suap dan pungli. Semua akan mudah jika ada uang. Bahkan keadilan pun bisa dibeli dengan mudah. Hukum yang tadinya harus adil sekarang pun bisa dibeli. Yang terakhir atau yang keempat, dampak korupsi di bidang pemerintah. Korupsi memiliki dampak kepada pemerintah karena pemerintah akan dianggap masyarakat tidak mampu menjalankan fungsi tugas yang sebenarnya. Apa aja sih upaya pemberantasan korupsi? Upaya pemberantasan korupsi sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara, terutama dari pejabat publik
misalnya dengan melakukan deregulasi ekonomi, reformasi pajak, dan monopoli negara. Yang kedua, melakukan reformasi hukum dan peradilan. 3. Menciptakan sistem pelayanan publik yang baik dan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Upaya pemberantasan korupsi dapat diterapkan melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan penal yang bersifat represif. Yang kedua, pendekatan non-penal yang bersifat preventif. Indonesia keren tanpa korupsi. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Berikut adalah kutipan dari Najwa Shihab. Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Pentingnya peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Usaha dalam mencegah maraknya praktik korupsi harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali kaum muda. Sejarah mencatat kaum muda seringkali menjadi aktor penting dalam setiap peristiwa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penyuluhan anti korupsi yang dilakukan untuk bertujuan menyadarkan mahasiswa tentang pentingnya pergerakan anti korupsi dan juga menganalisis perkembangan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif, mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya upaya mahasiswa di lingkungan kampus. Upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Masa ini merupakan upaya penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Selanjutnya, pada proses perkuliahan, pada masa ini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan membentengi diri dari rasa malas belajar pada tahap akhir perkuliahan, di mana mahasiswa memperoleh gelar keserjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar keserjanaan yang diimban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Apa yang dimaksud dengan pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi, berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Berikut adalah 6 dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang pertama, UU nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, ketetapan MPR nomor X1 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang keempat, UU nomor 20 tahun 2001 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima,
UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang keenam atau terakhir, Peraturan Presiden nomor 102 tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikut adalah kesimpulan dari saya. Korupsi adalah tindakan jangka panjang yang merugikan seluruh pihak yang bersangkutan, di mana melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan seluruh masyarakat. Dan dalam konteks inilah peran mahasiswa sangat penting sebagai salah satu bagian penting dalam masyarakat. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.